Yang masih menjadi favorit tentu tadi 50% dikatakan adalah jalur darat. Pak Ani, pertanyaannya apa masukan dari Organda agar penyelenggaraan mudik 2026 bisa aman, nyaman, selamat, Pak Ani? Baik, terima kasih. Kami pelayan jasa transportasi darat berbasiskan jalan raya selama pelaksanaan baik mudik Lebaran, Nataru. Memang kelancaran itu kan penting. Tapi kalau kita lihat dari diskusi tadi, mohon izin Pak Kakor dan Pak Rifan yang punya jalan raya, jalan tol, yang diprioritaskan itu kan kita lihat kan kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum, angkutan umum. Nah, kami minta pemerintah memikirkan bagaimana prioritas untuk angkutan umum. Karena satu kendaraan pribadi membawa 4 atau 6 orang. Kalau bus minimal 30 orang bahkan lebih. Nah, jadi memang yang terjadi hambatan-hambatan kepada arus baliknya. Jadi contoh pada saat terjadi diskresi satu jalur Pak Kakor. Yang dari barat ke timur lancar, turut lancar. Tapi yang dari timur ke barat terganggu. Sehingga penumpang yang dari barat kami terlambat. Nah kalau kita bicara gangguan ini kan kami sangat rentan bersinggungan dengan lingkungan. Airline saja terjadi delay sendiri di udara. Begitu juga kereta dengan cuaca mungkin Pak Bobi ya. Nah jadi memang kami berharap ada prioritas lebih kepada transportasi umum agar kami melayani masyarakat ini dengan kualitas dan standar yang Maksimal, lebih ya? akurat, tepat dan maksimal juga aman serta nyaman. Oke, gimana Pak Kakor tadi menanggapi soal ada nggak sih prioritas mungkin kepada masyarakat yang menggunakan transportasi umum didahulukan? Baik, terima kasih. Sebetulnya selektif prioritas itu menjadi utama ya. Ketika kita bicara arus mudik, ya kita utamakan yang menuju ke Trans Jawa, Sumatera, dan ke Bandung. Ketika kita bicara balik, kita akan memprioritaskan arus yang dari Trans Jawa menuju Jakarta, dari Sumatera menuju Jakarta. Kaitannya dengan risiko, jelas ada, semua keputusan ada risiko. Contohnya begini, kalau kita bicara one way nasional di jalan tol, beban di arteri juga menjadi persoalan. Tetapi ini traffic content-nya cukup tinggi, karena bangkitan arus, baik yang di jalan tol, yang di jalan arteri itu hampir sama. Dan bahkan kalau lihat dari proyeksi kendaraan yang keluar Jakarta saja, naiknya hampir 3,5 juta, itu yang di tol. Belum algoritma yang ada di arteri. Jadi ketika kita bicara lebaran, baik mudik dan balik, dua-duanya ini akan kita pertimbangkan, sehingga transformasi umum itu juga nanti akan kita perhatikan. Dan saya rasa ini hal yang maklum ketika kita memprioritaskan lalu lintas yang utama, sekian juta pergerakan orang dan barang, termasuk kendaraan umum dan barang, itu menuju ke luar Jakarta, termasuk juga kembalinya. Kita sudah pertimbangannya seperti itu. Ya, mungkin saya bisa nambahkan, karena saya selalu berdampingan sama Pak Kakor. Yang pertama, izin biar agak santai gitu ya. Saya dulu juga pernah menjadi ketua mudik BUMN. Ini juga nanti di tahun ini harus diatur. Tidak bisa semua bis berangkat bersamaan. Ini juga mengganggu. Saya dengan Pak Kakor seperti itu. Dan satu hal Pak Sani, bahwa sebetulnya Pak Kakor tadi menjelaskan, esensinya kenapa ada one way sepenggal, atau kami sebut dengan one way lokal. Ini modifikasi yang terbaru. Itu adalah antisipasi, agar perjalanan balik itu tidak terputus. Kalau one way total, maka harus kembali ke arteri dan mengalami kesulitan. Apalagi kami tahu bahwa bis yang kembali ini harus mengangkut kembali masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Nah one way sepenggal atau one way lokal ini, betul ya Pak Kakor ya, ini adalah sebagai solusi. Jadi tetap bisa, jadi jangan khawatir dengan prioritas, tetapi pengaturan ini penting. Karena kenapa tadi ada sumbu 3 nggak boleh, kami kemarin teruji kok ketika ada window time ya Pak ya, masih adanya sumbu 3, dengan traffic yang nggak padat, tapi jalannya padat sekali di kilometer 66. Dan kami buktikan di kamera kami lah ini loh penyebabnya. Nah nanti di dalam pengaturan bis juga sama. Jadi kami yakinin pengaturannya pasti akan bijak, baik untuk semua. Amin.